untuk, apa namanya, untuk mendapatkan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada sesi coaching, aku mau ngajak teman-teman semua untuk, menonton video yang akan ditampilin oleh panitia. Silahkan disimak ya. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Alfarisi dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Saya merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, namun penuh cinta dan kasih sayang. Ayah saya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Mereka berdua adalah role model bagi saya. Dulu, saya hampir melepaskan kesempatan kuliah karena keterbatasan biaya. Hingga akhirnya, saya mendapat beasiswa berprestasi dari Permata Bank Syariah yang mengawali saya kuliah. Kesempatan tersebut yang menjadi motivasi terbesar saya untuk menjadi mahasiswa yang dapat bermanfaat untuk orang lain dan menolong teman-teman di luar sana yang memiliki latar belakang sama seperti saya. Untuk itu, sejak kuliah semester pertama, saya sudah aktif mengikuti berbagai lomba, baik tingkat universitas, kota, hingga nasional, serta tergabung ke dalam organisasi BEM dalam bidang pengembangan sumber daya mahasiswa. Memasuki semester 2 hingga 3, saya membuat program International Youth Summit bernama Exchange Hamada. Selaku inisiator dan ketua program, saya membentuk tim yang terdiri dari mahasiswa serta berhasil memberangkatkan lebih dari 100 pelajar internasional ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, dan Hong Kong. Berkat program yang berjalan sukses, di semester 4, saya memutuskan untuk membangun yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan bernama Yayasan Beasiswa 10.000 yang hingga kini berkembang pesat di Indonesia. Yayasan Beasiswa 10.000 hadir memberikan wadah seluas-luasnya kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk membantu mewujudkan cita-cita NKRI, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung SDGs poin keempat, yaitu Quality Education. Berbagai program positif yang diselenggarakan Yayasan Beasiswa 10.000 seperti pengabdian masyarakat, International Youth Summit, Lomba Esai Nasional, serta berbagai program yang dilaksanakan volunteers beasiswa 10.000 di tiap kota, yaitu bimbel gratis, sekolah bakat gratis, berbagai seminar, dan lain sebagainya. Berkat apa yang telah saya dan teman-teman bangun dari tingkat 1 perkuliahan, saya mendapat berbagai undangan sebagai pembicara di berbagai media. Nah, dengan ceban juga udah bisa jadi filantropis. Betul banget, kayak you don't have to be a billionaire to make an impact. Gitu. Apa terjadinya? Motivator, It's the humans to help the other humans. hingga menjadi speaker di international forum. Selain berbisnis, hal tersebutlah yang menjadi sumber pemasukan saya untuk dapat berkuliah hingga saat ini. Alhamdulillah, berkat ilmu yang saya pelajari di jurusan komunikasi dan passion yang saya tekuni, yaitu public speaking and leadership, Allah memudahkan langkah saya untuk berkontribusi terhadap Indonesia. Seluruh kegiatan yang saya lakukan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kebermanfaatan dengan seluas-luasnya. Karena saya percaya mahasiswa berprestasi bukanlah mereka yang memiliki banyak prestasi untuk pencapaian dirinya sendiri, tetapi mahasiswa berprestasi adalah mereka yang mampu memberikan kontribusi dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya agar dapat ikut berprestasi dan berkembang.
Saya, Safira Alfarisi, sekian dan terima kasih. Wah, keren banget ya teman-teman. Boleh dong give applause dulu untuk Kak Safira. Keren banget. Nah, aku mau nanya ke teman-teman semua sebelum kita melanjutkan kegiatan kita. Dari video yang diputar tadi, apa sih yang teman-teman rasakan gitu? Apakah speechless, merinding, terinspirasi atau apapun itu? Boleh dong speak up, aku mau dengar dulu dari teman-teman semua. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, boleh raise hand. Oke, di sini ada beberapa yang udah raise hand, tapi aku akan pilih yang pertama. Ada Kak Sasa dari Kaltim. Halo Kak Sasa. Halo, Halo. Oke, boleh ya Kak disampaikan? baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Halo, Kak Safira. Ini pertama kali aku ngeliat video Kak Safira itu, dan aku merasa bahwasanya itu menjadi sebuah booster gitu untuk aku bahwa dalam menjalani kehidupan aku, apalagi saat ini aku sedang menempuh perkuliahan di pertengahan tahun gitu kan, tentu aku mengalami banyak struggle, tapi aku melihat pencapaian Kak Safira, aku ingin aku bisa menjadi Kak Safira juga nantinya, amin. Dan aku juga melihat bahwasanya Kak Safira ini sangat keren banget. Kayak Kak Safira benar-benar menginspirasi orang lain, dan aku percaya ketika Kak Safira berbuat dan melakukan hal-hal yang baik untuk sekitar, untuk lingkungan dan untuk orang-orang di sekitar Kak Safira bakal mendapat balasan yang lebih baik lagi. Dan sekarang Kak Safira ngerasain itu gitu. So good luck untuk apapun yang bakal Kak Safira lakuin. Semoga semakin sukses dan terus menginspirasi. Wah, makasih Kak Sasa, keren banget ya. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya Kak Safira untuk terus menyebarkan energi positif bagi banyak orang. Nah, langsung aja nih teman-teman, as we know, pada coaching perdana kali ini, kita mengangkat tema tentang menginspirasi dimulai dari hati, dan tentunya di coaching perdana ini kita menghadirkan pemateri yang luar biasa banget, ya, yaitu founder Duta Inspirasi Indonesia. Nah, di sini aku bakal spill beberapa prestasi dari Kak Safira. Yang pertama yaitu Kak Safira merupakan mahasiswa berprestasi 1 nasional tahun 2019. Kemudian Kak Safira juga merupakan mahasiswa terinspiratif Kemristek Dikti RI 2019. Kak Safira juga merupakan founder dari Yayasan Beasiswa 10.000 di usia 19 tahun, dan juga merupakan founder dari Indonesian Event dan Duta Inspirasi Indonesia. Kak Safira juga merupakan pembicara muda yang telah mendapatkan lebih dari 250 undangan, baik dalam luar negeri maupun di dalam negeri. Dan Kak Safira ini juga menyandang gelar Best Speaker of Asia Youth Speak Forum. Dan tentunya masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kak Safira. Semoga prestasi Kak Safira ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita dengarkan materi yang luar biasa dari pemateri yang gak kalah kece, Kak Safira Alfarisi. Disilakan. Oke, terima kasih Lace. Aku izin sama teman-teman dahulu semuanya. Bagi yang beragama Muslim boleh dijawab dengan on microphone ya, dan bagi yang beragama non-Muslim juga bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak. Malam. Halo Kak Safira, kayaknya Kak Safira lagi dalam gangguan jaringan. Halo semuanya. Halo Kak Safira, halo. Halo, apakah suaraku terdengar, Lace? Terdengar Kak, terdengar dengan baik. Oke, aku izin sama lagi. Halo semuanya.
Halo Kak. Halo Halo Kak Kak. Kak. Senang Halo banget, Kakak. semuanya lagi pada pakai virtual background. Terima kasih untuk yang pada on cam dan juga teman-teman semua yang udah excited untuk mendengarkan coaching pertama hari ini. Apa kabar teman-teman luar biasa? Alhamdulillah, Kak. Puji Tuhan, luar biasa, Kak. Ya Kak. Baik Kak. Oke, terima kasih. Ini aku lihat dari tadi ada yang on cam dengan penuh senyum ya. Ada Wayan Ali dari Bali. Halo Wayan, salam kenal ya. Halo Terus Kak. juga ada Uli dari Kalteng. Terus juga aku lihat yang dari tadi senyum-senyum nih dari awal excited. Ada Ilham dari Sulsel. Ada Gilang juga dari Kaltara. Ada Dea dari Kalimantan Barat dan juga teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah mengupayakan untuk on cam, dan bagi yang tidak terkendala sinyal, boleh juga dong teman-teman semua kita on cam, biar aku bisa melihat di wajah-wajah pemuda-pemudi terbaik hasil seleksi dari kakak-kakak Duta Inspirasi Batch ketiga. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mikael, kepada Ciara, dan seluruh fasilitator hebat karena telah menyediakan ruang untuk aku mengisi coaching pertama kepada teman-teman, dan juga Lace yang menjadi MC pada hari ini yang sangat amat cantik dan juga bersemangat. Dan untuk memulai materi pada malam hari ini, aku mau minta tolong operator untuk menayangkan PowerPoint-nya. Kepada operator, dipersilahkan. Nah, sambil nunggu Jamal ya untuk menanyakan KPT, aku mau tanya dulu dong nih dari teman-teman semua, kalian tadi udah dengar video perkenalan dari aku belum? Kalau udah boleh ketik di bawah, udah Kak gitu ya. Dan aku mau tes fokus sama teman-teman semua. Tadi kalau kalian nyimak, aku anak keberapa dari berapa bersaudara? Ada yang masih ingat? Anak pertama, Kak. Anak keberapa dari Pertama Kak dari 7 bersaudara. Oke. Pertama Betul. Kak. Anak pertama dari 7, betul. Dan abi aku bekerja sebagai apa? Ada yang ingat? Boleh ketik, boleh on mic juga. Wah, ini ada yang gak nyimak ya. Abiku bekerja sebagai apa? Ada yang ingat? Kayak kuli bangunan betul. Kata Kris dari Maluku, petani, bukan ya Kris ya. Abiku bekerja sebagai kuli bangunan dan mamaku bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dan alhamdulillah ketika banyak orang bilang kalau kita mau sukses, kalau kita mau menginspirasi, itu biasanya lebih mudah ketika dapat privilege sebagai anak yang mampu atau dari keluarga kaya. Aku bisa membuktikan bahwa kita nggak harus nunggu sukses teman-teman untuk bisa membantu sesama. Kita nggak harus nunggu kaya untuk bisa merubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Asal kita punya niat yang baik, kita percaya sama diri kita sendiri, kita percaya sama tim kita, dan niat kita tulus, insya Allah hasilnya itu akan menjadi sangat-sangat amat terlihat, dan juga dari kebaikan kita itu bisa menjadi manfaat untuk orang baik dan untuk orang banyak lainnya. So sekarang aku menyiapkan PowerPoint dengan judul Menginspirasi itu dimulai dari hati by Safira Al-Farisi. Aku mau tahu dulu kesiapan teman-teman semua. Are you ready to get this materi dan juga to get this presentation? Kalau kalian siap, boleh dong komen di bawah ready dengan emoticon terbaik kalian. Oke. Wah, ready katanya ya, siap. Oke, thank you everyone. Dan langsung aja kita menuju ke slide yang kedua. Next slide. Pertama, aku mau tanya kepada teman-teman semua, karena kita temanya menginspirasi itu dimulai dari hati. I wanna ask your opinion, apa sih definisi inspirasi menurut kalian semua? Coba, ada satu orang yang berani, silahkan raise hand. Oke, ini ada Yumi ya, dari DKI Jakarta. Halo Yumi. Halo Kak Safira. Hai, dari DKI Jakarta, boleh gimana pendapat Yumi? Apa sih itu inspirasi in your mind? Baik Kak, saya izin memberikan pendapat. Menurut saya, inspirasi itu adalah sebuah ide Kak.
sebuah ide yang muncul akibat dari merenungkan, mengamati, dan menganalisis. Nah, inspirasi itulah yang mendorong kita untuk melakukan karya dan menjadi inspirasi bagi sekitar. Terima kasih. Oke, itu pendapat Yuni ya. Terima kasih. Dan sekarang aku mau kasih kesempatan untuk laki-lakinya nih. Yang speak up ada Eki dari Lampung. Halo Eki. Halo Kak. Silahkan, menurut Eki inspirasi itu apa sih? Terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi menurut Eki inspirasi itu suatu kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu Kak. Oke, berarti lebih ke kegiatan ya, menurut Eki. Apakah benar pendapat Yuni dan Eki? Kita akan simak di next slide. Terima kasih atas jawabannya. Nah, inspirasi itu adalah, inspirasi itu sebenarnya adalah ilham, teman-teman. Nah, definisi inspirasi itu apa sih? Ada banyak sekali definition of inspirasi yang bertebaran di internet, salah satunya dari Wikipedia dan lain sebagainya. Tapi definisi inspirasi yang aku ambil adalah sebuah hal yang muncul dari pikiran manusia atau berupa rangsangan dari luar manusia. Adanya inspirasi ini memberikan manfaat bagi sesama manusia sehingga membuka pikiran dalam bentuk ide atau gagasan yang baru. Jadi intinya inspirasi itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita, teman-teman. Dan ketika itu tertuang dalam tindakan kita, itu bisa dirasakan oleh orang sekitar. Jadi simpelnya adalah ilham. Inspirasi itu adalah ilham. Ini ada juga yang komen ya di bawah. Jadi merasa terpanggil katanya ya. Ilham yang lain dalam wujud rasa dan juga sesuatu yang bisa dilihat dan juga dirasakan kebermanfaatannya oleh orang banyak. Oke, next slide. Dan aku mau tanya lebih lanjut kepada teman-teman semua. So, apakah inspirasi dan motivasi itu sama? Boleh komen di bawah semuanya menurut kalian. Apakah inspirasi dan motivasi sama? Yang ngerasa sama boleh ketik di bawah, sama Kak, gitu. Yang ngerasa beda juga boleh ketik beda. Oke. Kata Sasa beda, kata Rani beda Kak, kata Titus beda, kata Linda beda, kata Hamzah beda, dan teman-teman lain juga voting itu beda. Yang sama adalah pendapat Adam dari Maluku Utara. Oke, next slide. Kita lihat apa sih bedanya inspirasi dan juga motivasi dan kenapa mereka berbeda. So the answer is inspirasi itu berbeda dengan motivasi ya teman-teman semua. Nah, motivasi merupakan proses yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi kayak ada proses yang dari dalam itu yang mendorong dan mempengaruhi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sedangkan inspirasi itu merupakan ide-ide kreatif yang muncul dari dalam diri setelah adanya rangsangan dari luar. Inspirasi dapat dijadikan motivasi bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Ada nggak yang bisa kasih satu contoh gimana saat kita termotivasi dan bagaimana saat kita terinspirasi? Ada yang berani? Kalau berani boleh raise hand. Oke, ini katanya banyak banget ya yang mau jawab. Katanya Adam bisa, Kak. Oke, ini aku mendahulukan yang raise hand. Yang raise hand ada Uli. Uli aktif sekali ya. Uli dari Kalteng. Silahkan jawab, boleh Uli kasih contoh kasus ketika Uli termotivasi atau Uli terinspirasi. Silahkan. Kalau menurut saya ya Kak, motivasi itu misalnya nih Kak, kita lagi di acara seminar atau lagi ngelihat seseorang nih kayak kerjanya bagus atau dengar kata-kata yang luar biasa atau nonton kayak video kayak kakak tadi kan Kak, itu kita ngerasa, aku harus bisa nih kayak gitu. Kalau ibaratnya Kak Safira aja bisa, kenapa sih aku nggak bisa? Toh sama-sama manusia, sama-sama makan nasi dan sebagainya. Sedangkan kalau inspirasi itu misalnya nih, Kak Safira bisa membuat suatu hal yang seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya aku bisa membuat sesuatu yang lebih luar biasa lagi dengan pengalaman yang sudah saya pelajari dari Kak Safira. Kayak gitu, Kak, kalau menurut saya. Masih, Kak.
Oke, terima kasih ya Uli. Nah, aku izin menambahkan dan juga menyempurnakan pendapat dari Uli. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Kalau motivasi kan hal yang mendorong ya dari dalam dan itu mempengaruhi kita untuk terus melakukan kegiatan yang kita inginkan. Tetapi kalau inspirasi itu adalah ide-ide kreatif yang muncul dari dalam diri atau yang sangat dari luar ketika kita melihat seseorang, suatu tokoh, sehingga kita tuh terinspirasi dan akhirnya mendapatkan motivasi. So dari sini, menurut kalian lebih dahulu motivasi atau lebih dahulu inspirasi? Coba silakan ketik di bawah. Menurut teman-teman semua, jika seperti itu, alurnya gimana sih? Lebih dahulu ada inspirasi dulu atau ada motivasi dulu? Coba silakan. Oke, ini jawabannya berbeda-beda ya. Jadi ada yang bilang motivasi dulu, ada yang bilang inspirasi dulu. Firstly katanya motivasi, secondly adalah inspirasi, dan juga ada yang menjawab Nah, jadi kalau dari aku itu tuh depends on the situation, tapi kalau posisinya seperti ini, jadi lebih dahulu inspirasi baru motivasi teman-teman. Jadi ketika kamu melihat suatu sosok, kamu melihat suatu kejadian, biasanya kamu mendapatkan inspirasi dari situ, dan dari inspirasi tersebut itu yang memotivasi kamu untuk do something more. Itu yang memotivasi kamu untuk terus melangkah, untuk terus bergerak agar bisa menjadi atau melebihi inspirasi yang tadi pertama kali kamu dapatkan. So the answer is based on the situation, tetapi kalau contoh kasusnya adalah sekarang, jadi di juta yang teman-teman lakukan, jadi lebih dahulu inspirasi, dan ketika kalian mendapatkan inspirasi, kalian akan mendapatkan motivasi untuk terus do something more, dan juga terus bergerak, dan juga mewujudkan apa yang kalian inginkan. Jadi intinya itu adalah hal yang berbeda ya, motivasi dan inspirasi. Itu silahkan dicatat dan dipahami lagi dengan baik setelah sesi berikut ini. Next slide. Dan ini hal yang ingin aku ingatkan bahwa teman-teman inspirasi itu menular dan juga menyebar. For example, apa yang dilakukan teman-teman batch 2 atau batch 3 itu bisa jadi sangat menginspirasi teman-teman lainnya untuk melakukan hal yang sama. Sehingga ketika kalian sudah mendapatkan inspirasi, pengen jadi Kak A deh di Duta batch 2, pengen jadi seperti Kak B gitu di Duta Inspirasi batch 3 dan lain-lain. Ketika kalian sudah mendapatkan inspirasi kalian, ketika kalian sudah mendapatkan sosok inspiring yang kalian ingin ikuti seperti dia, biasanya motivasi itu akan bisa lebih mudah untuk muncul dan juga menjaga semangat kalian untuk mewujudkan apa yang sedang kalian perjuangkan. Dan aku sekarang mau ngobrol lagi sama teman-teman semua. Kalau boleh tahu, siapa atau sosok apa yang kalian lihat di Duta Inspirasi dari batch 1 sampai batch 3 yang kalian tuh ngerasa dia adalah sosok inspiring dan kalian menjadikan dia salah satu inspirasi dan kalian mau menjadi seperti dia dan bahkan lebih dari itu. Nih, terima kasih teman-teman yang jawabnya seperti Kak Safira. I really appreciate it, tapi khusus kasus ini nggak boleh aku ya, harus sosok yang lain. Jadi kalian boleh pilih satu orang, dan silahkan raise hand, nanti aku ajak ngobrol kenapa kalian mengidolakan dia dan sosok inspirasi apa sih yang kalian dapatkan dari situ. Nah, ini banyak banget jawabannya, silahkan. Aku mau dengar dari Elis dari Lampung. Halo Elis, selamat malam. Halo Safira, Masya Allah. Selamat malam Kak Safira. Akhirnya ada kesempatan. Sama-sama. Elis suaranya kecil sekali deh, boleh tolong didekatkan ke mikrofon? Elis suaranya kecil sekali, boleh tolong didekatkan lagi Elis ke mikrofonnya? Halo Elis? Oke, ini kita suaraku kedengaran nggak ya teman-teman? Ini sinyalku atau sinyal Elis?
Suara Kedengeran kok Kak, Kedengeran, kedengeran. Kedengeran, Kak. Kak. Kedengeran ya? Oke, kita skip dulu kali ya. Elis tadi jawabnya Kak Arum. Coba kita dengar pendapat dari Wayan. Wayan Ari Ardika dari Bali. Halo Wayan Ari. Halo Kak, selamat malam. Ya, selamat malam. Silahkan jawaban Wayan gimana? Dari Ari sendiri, itu dari Kak Lala dan Kak Sangtut, Kak. Karena jujur, untuk Kak Lala sendiri, dulu Ari pertama kali tahu saat di batch 2, karena Kak Lala sendiri yang interview Ari sendiri. Kemudian karena Ari kepo, kemudian Ari stalking IG-nya, kemudian Ari cari, oh ternyata banyak banget prestasi yang Kak Lala punya gitu. Jadi dari sana udah mulai kayak, oh aku harus bisa kayak gitu. Kemudian dari Kak Sangku sendiri, dari Ari terinspirasi dari kepribadiannya juga Kak, karena apa ya, Kak Sangtut juga bisa, walaupun Kak Sangtut marah itu bisa dikondisikan gitu. Jadi itu inspirasi banget buat Ari untuk Ari kedepannya seperti itu Kak. Oke, nih thank you ya. Wayan Ari yang bilang inspirasinya dari Kak Lala dan juga Kak Sangtut. Dan percaya nggak sih, nanti Duta Inspirasi batch 5, batch 6, batch 7 itu juga mungkin bisa mengidolakan dan terinspirasi dari sosok Wayan Ari gitu. Aku mengidolakan Kak Ari, Kak, karena Kak Ari itu selalu tersenyum, selalu siap ketika lagi memberikan Zoom, selalu on cam, menghargai yang lain, sering mengapresiasi, dan lain-lain. Jadi intinya untuk bisa menginspirasi, kita nggak harus jadi sosok sebesar Maudy Ayunda, teman-teman. Kita nggak harus menunggu sampai kita sepintar dan sehebat Kak Jeremy Pauline. Untuk bisa menginspirasi, kita nggak harus nunggu kita berpengalaman Mbak Najwa Shihab. Gitu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, kita bisa mulai dari hati, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dan ketika inspirasi itu tulus datang dari dalam diri kita bisa banget kok untuk menjadi inspirasi dari yang lainnya, dan at least duta-duta batch selanjutnya. So, thank you atas jawabannya. Kita akan lanjut dulu ke slide selanjutnya. Next slide. Dan ini ada satu quotes yang aku tulis di layar, yaitu people doesn't read your CV, they are read your personality. Orang-orang itu nggak ngebaca CV kalian, teman-teman. Dan orang-orang itu nggak peduli seberapa hebat kamu, seberapa banyak prestasi kamu, seberapa banyak piala dan juga gelar kamu, seberapa sering kamu keluar negeri, seberapa banyak title yang kamu tulis di bio kamu, tapi yang mereka peduli adalah bagaimana sikap kamu, perilaku kamu, cara kamu membawa diri kamu menghargai orang lain, kamu bisa bekerja sama dengan tim, dan itu yang akan benar-benar mereka lihat dan juga mereka rasakan. Dan ini terbukti banget di Duta Inspirasi Indonesia, kita selalu meloloskan orang-orang bukan cuma dengan dasar prestasinya yang banyak. Bukan cuma dengan dasar dia CV-nya udah hampir penuh. Bukan cuma dengan dasar dia followersnya banyak dan lain-lain. Tapi yang kita lebih lihat adalah bagaimana sikap kamu, kepribadian kamu, dan cara kamu untuk bersosialisasi dengan sesama. And it works gitu di Duta Inspirasi. Jadi buat kalian yang ngerasa prestasinya banyak dan tiba-tiba masuk sini, kok ada yang prestasinya cuma segitu, keterima sih. Hey, hati-hati, nggak boleh sombong. Jangan ngelihat seseorang itu dari hal itunya. Karena banyak banget yang terbukti, yang ketika dia dapat kesempatan di Duta Inspirasi, prestasinya mungkin biasa aja. Pialanya mungkin gak sebanyak kalian, title-nya mungkin gak sebanyak kalian, tapi dia justru jauh lebih hebat dalam hal bekerja sama, berkarya, dan berkontribusi di sini. Dengan tulus, dengan ikhlas, dan dia disenangi dan digemari oleh banyak orang. Gitu. Jadi, the most important thing is, kalau kalian memulai semuanya dari hati, jangan pernah minder dengan latar belakang kalian. Karena yang membuat kalian spesial adalah siapa? Diri kalian sendiri. Cara kamu menghargai orang lain, dan cara kamu selalu membawa diri di kondisi apapun dan kapanpun. So itu ya, people doesn't read your CV, they are read your personality. Dan aku mau tanya, ada nggak sih yang bisa nyalain mikrofon dan kasih contoh dari apa maksud dari quotes di atas? Silakan yang mau raise hand. Sasa tadi udah belum ya? Udah ya kalau masalah. Oh belum ya? Oke, boleh deh Sasa dari Kaltim. Silahkan Sasa.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Safira. People didn't read your CV, they are read your personality. Aku percaya bahwasanya di dunia ini satu hal yang paling penting ketika kita hidup sebagai manusia yang berguna untuk orang lain, kita harus mempunyai personality atau sifat serta sikap yang baik. Karena menurut aku di dunia ini banyak orang yang pintar, tapi belum tentu orang-orang tersebut mempunyai personality yang baik kepada orang lain. Tetapi jika kita sudah mempunyai sifat, sikap, serta perilaku yang baik, orang itu akan memandang kita lebih gitu. Jadi teman-teman di sini pada intinya jangan pernah takut untuk ngelakuin suatu hal apapun cuma karena kita kurang prestasi or something else, tapi ketika kita sudah mempunyai personality yang bagus, itu akan menjadi sebuah personal branding dan itu bisa membuat diri kita terexposure. Jadi pada intinya tetaplah berbuat baik dan melakukan hal-hal kebaikan karena semua hal yang bakal kita lakuin itu bermulai dari sikap kita sendiri. If you do best for yourself, kamu juga pasti akan mendapatkan hal lebih untuk dirimu. Itu Kak. Wah, bagus banget jawabannya. Boleh dong kasih virtual claps dulu teman-teman untuk Sasa. Wah, aku padamu banget ya nih kata teman-teman di kolom chat semuanya. Jawabannya bijak sekali, bagus sekali, dan aku juga sepakat sama Sasa. Dan itu teman-teman, aku kasih contoh sedikit berupa pertanyaan ke kawan-kawan semua. Kalian pernah nggak nemu seseorang yang prestasinya tuh udah banyak banget. Dia terkenal menang di mana-mana, udah sering keluar negeri, followersnya banyak, videonya bererot, dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian ketemu dia in person, di real life, ketika ketemu langsung, ya mungkin dia nggak bisa mendengarkan orang lain dengan baik, nggak bisa mendengarkan orang dengan seksama, maunya didengerin doang tapi sering matahin atau motong pembicaraan orang, kayak kelihatan attitude-nya itu nggak respect each other dan lain-lain. Bisa jadi penilaian kamu terhadap dia meskipun prestasinya dia menjulang tinggi akan berkurang nggak kira-kira? Coba, menurut teman-teman semua. Pernah Kak? Iya katanya. Oke. Pernah Kak, dan rasanya itu kayak kurang banget ngehargain untuk orang lain. Ya betul. Sering terjadi, kata Chris juga jadi berkurang, kata Sasa berkurang, kata harga berkurang, dan lain-lain. Nggak nemu orang, dia nggak ada anak kecil yang di lampu merah, yang tinggi seperti kalian, dia juga lebih keras, tapi kalian melihat dia itu, dia melihat gampang kayak tukang payung, ojeknya, dia peka sekali sama apa yang kita butuhkan, cara komunikasinya dia ramah, sampai ke hati, bahkan kalau misalnya lanjut ngobrol, obrolannya itu tuh nyampe banget ke hati, dan kalian merasa bahwa wah ini orangnya baik banget ya, kayak nyampe ke hati kamu. Meskipun kamu gak harus tahu dia siapa dan juga berapa hal-hal di belakang dia, kenapa dia seperti itu, bagaimana keseharian dia, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia terasa sangat amat bisa menghargai kamu, kamu juga akan jauh lebih menghargai dia. Kalian pernah nggak ada di nemu situasi yang kayak gitu? Apakah teman-teman pernah ngerasa nemu orang yang, atau di teman sekelas deh, dia biasa aja, dia nggak juara 1, dia nggak ranking 1 di kelas, dia nggak banyak prestasi, dia nggak punya banyak piala, tetapi ketika dia ngomong nih, teman di kelas, dia ngasih tahu satu hal, pasti semuanya dengerin. Pasti semuanya respect. Kalau dia udah ngegerakin, pasti semua anak tuh gerak sama dia. Padahal dia bukan ketua kelas. Padahal dia bukan ranking 1 gitu. Padahal dia bukan anak populer di sekolah. Tapi ketika dia kasih tahu semuanya dengerin dan semua mau mengikuti apa yang dia katakan tanpa harus dia memberikan effort yang berlebihan. Kenapa biasanya kayak gitu? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang bisa menghargai orang lain.
ketika dia sering menghargai kita, ketika dia memberikan yang terbaik setiap harinya kepada kita, pasti dengan sendirinya kita mau mengikuti dia tanpa dia harus berkoar-koar gitu, atau menggunakan effort yang lebih untuk mau didengarkan. Jadi itu ya intinya teman-teman, nggak peduli sehebat apapun kita di luar, tapi kalau kita nggak bisa menghargai sesama, nilai kerjasama kita itu akan menjadi minus. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau teman-teman ngerasa aku kayaknya prestasinya biasa-biasa aja deh dibanding duta A dari provinsi ini dibanding duta B dari provinsi itu. Tapi kalau kalian ngerasa kalian bisa sekali untuk bekerja sama, kalian respect each other, kalian dengerin kakak-kakak fasilitator, ketika dikasih amanah kalian langsung ngerjalanin, ketika dikasih tanggung jawab kalian bertanggung jawab penuh dari situ, percayalah bahwa orang-orang lain yang akan dilihat lebih dan kalian adalah sosok inspirasi yang sebenarnya gitu. Jadi lagi-lagi ingat, people doesn't read your CV, they are read your personality. Jadi semangat, apa yang dikatakan Sasa itu aku setuju banget, dan let's be the most inspiring person sesuai versi kita masing-masing. Next slide. Aku dari tadi ngeliatin semuanya nih ya, dari tadi senyum-senyum ada Kasyara, ada Gilang, ada Vinolia dari Sulut, bahkan ada yang nyatet. Terima kasih teman-teman, ada Livri dari Kalbar yang nyimak juga, ada Titus dari Papua, dan teman-teman semua terima kasih yang selalu menyimak. Tapi aku ngeliat nih ada satu orang nih, dari tadi yang nggak fokus ya, kayak main handphone, aku nggak tahu lagi apa. Dan juga aku masih mantau satu orang, kalau masih seperti itu nanti aku coba tegur dan aku tes apa aja sih yang kamu dengar dan kamu dapetin dari awal. Oke, next slide. Nah, di sini aku memberikan quotes bahwa bukan besar kecilnya jabatan yang menentukan tinggi rendahnya dirimu, tetapi jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dirimu sendiri. So just be the best version of yourself, teman-teman. Kita nggak perlu nunggu hebat untuk bisa didengar, kita nggak perlu nunggu berprestasi untuk bisa menginspirasi dan lain sebagainya. Karena bukan besar kecilnya jabatan loh yang menentukan nilai diri kita sendiri, tapi jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dirimu sendiri. Dan di situ juga ada gambar lucu ya, ada gambar gajah yang mayungin binatang kecil di sampingnya gitu. Jadi ketika kamu ngerasa besar tapi kamu nggak mau nolong orang lain, justru disitulah yang salah. Justru disitulah kesombongan kamu. Tapi ketika semakin besar kamu, tapi semakin kamu mau mengayomi yang lain, semakin kamu ngerasa lebih dari yang lain, tapi bukan kamu sombong, tapi malah kamu mau lebih merangkul, mau berpegangan tangan dan juga bantu semua teman-teman terus berprogres dan berkembang, disitulah kamu juara yang sesungguhnya. Next slide. Dan ingat lain teman-teman semua bahwa yang terbaik di antara kalian bukan yang paling banyak prestasinya, tapi yang paling banyak berbuat baik terhadap sesama. Kita semua di sini sama, we are equal, nggak ada yang lebih baik dari yang lain, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih berprestasi dan lain sebagainya. Kita sama-sama orang yang mau berkembang di sini. Kita sama-sama pemuda yang mau berprestasi dan juga mau memberikan kebermanfaatan yang banyak. Jadi we are equal. Dan dengan ngerasa kita semua sama, kita akan lebih rendah hati, kita akan lebih mau merangkul, kita akan lebih mau berpegangan tangan, kita akan jadi pribadi yang nggak sombong, mau mendengarkan, mau saling mengapresiasi, dan lain sebagainya. Jadi ingat terus 3 bulan di untuk menentukan bahwa aku adalah inspirasi yang paling keren, bukan untuk menentukan bahwa tuh kan aku dari awal yang paling hebat di sini. We are equal, kita adalah orang yang sama-sama ingin menjadi manfaat untuk orang banyak, dan kita adalah orang-orang yang akan memperjuangkan SDM pemuda unggul di masa emas di 2045 gitu. Jadi ingat ini semua, dan ingatlah bahwa menginspirasi itu dimulai dari hati, so kita semua punya kesempatan yang sama. Next slide. Dan quotes bahwa jadilah pribadi yang mulia, teman-teman. Mulia itu adalah menghadirkan powerful benefit. Mulia itu adalah ketika kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Banyak orang sukses, tapi sukses cuma sekedar sukses. Manfaatnya mungkin dirasakan oleh diri dia sendiri atau sekelompok keluarga kecil dia. Aku ingin kita semua teman-teman Duta Inspirasi adalah orang-orang yang ketika ingin sukses, kita
kita juga memperjuangkan kemuliaan. Jadi sukses jadi powerful benefit atau menjadi kebermanfaatan untuk banyak orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena matematikanya Allah, 1 kurang 1 bukan 0, teman-teman, tapi 1 kurang 1 adalah 10. Ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain, sejatinya hal itu tuh nilainya bukan berkurang, tapi justru juta kali ketika kita ikhlas dan juga ketika kita niatnya lurus untuk kebermanfaatan yang luas. Jadi jangan takut dan jadilah pribadi yang mulia, mulai dari hari ini sampai di masa yang akan datang. Sebarkanlah kebermanfaatan teman-teman untuk sekitarmu dan jadilah cahaya di kegelapan. Ingat ya, tebarkanlah kebermanfaatan untuk sekitarmu, jadilah cahaya di kegelapan dan jadilah mata air untuk mereka yang kekeringan. Dan aku yakin kalian adalah orang yang seperti itu. Gilang dari Kaltara. Gilang beberapa tahun lagi, sorry ada telepon masuk. Gilang beberapa tahun lagi mungkin bisa jadi pemuda yang sangat amat menginspirasi dan berpengaruh di provinsi kamu. Dan bisa jadi Gilang akan di-invite berkali-kali menjadi pembicara inspiring di Duta Inspirasi periode atau batch ke-10, ke-15, ke-20, dan lain sebagainya. Dan ketika Gilang semakin sukses, ketika Gilang semakin berhasil, Gilang harus ingat bahwa kesuksesan itu adalah titipan, teman-teman. Ketika kalian sukses, kalian ingat bahwa aku ketika sukses ini bukan karena kerja kerasku sendiri. Pasti ada orang banyak yang terlibat di dalamnya. Siapa? Mungkin guru-guru Gilang yang dulu mensupport Gilang, lingkungan positif Gilang, organisasi Gilang yang memberikan kepercayaan kepada Gilang, mentor-mentor Gilang, kakak-kakak senior Gilang, dan lain sebagainya. Jadi semakin Gilang sukses, semakin Gilang sadar bahwa ini bukanlah perjalanan individu. Semakin kalian sukses, semakin kalian sadar bahwa banyak orang baik dan juga banyak orang tulus yang berpengaruh terhadap perkembangan diri Gilang. Dan dari situ Gilang nggak akan pernah ngerasa superior dengan hebat sendiri, tapi Gilang pasti akan selalu merasa mau memberikan yang lebih lagi terhadap sesama, karena Gilang sadar ketika kamu sukses bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah dan juga banyak orang baik memudahkan urusan Gilang. Semangat, dan itu juga berlaku untuk semua teman-teman Duta Inspirasi batch 4 lainnya. Next slide. And remember this, teman-teman, not everyone like you. You are unique and different. Dalam proses bekerja sama, pasti kalian semua akan menemukan orang-orang yang bertolak belakang dengan kamu. Nggak usah jauh-jauh deh, dengan perbedaan kebudayaan dari tiap daerah aja, pasti kita logatnya, pemikirannya, cara kita memberikan pendapat dan lain-lain itu tuh udah beda banget. Kayak contoh orang-orang Jawa, orang-orang Sunda itu tuh yang terkenal dan cenderung kalem, sopan, lembut, dan dia tuh nggak mau langsung to the point ketika memberikan sesuatu. Pasti dia ada bridging-nya dulu, ada basa-basinya dulu di depan, terus juga kayak ngobrol segala macam baru ke inti poinnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang gak enakan. Tetapi Lampung, dari Sumatera, dari Palembang, dari Papua adalah orang-orang tuh yang gak senang basa-basi ya. Kamu pengennya tuh Kalimantan juga ya, to the point. Kalau mau A ya udah A, kita langsung aja ngomong ke intinya, nggak usah kemana-mana. Tetapi ada beberapa orang-orang tuh yang nggak bisa seperti itu, dan kalian dikumpulkan di sini teman-teman di Duta Inspirasi yang dari 34 provinsi. Tentunya kalian memiliki banyak sekali perbedaan dari teman-teman lainnya, jadi harus ditinggikan rasa toleransi, rasa menghargai, dan juga rasa saling mengerti satu sama lain. Dan terkait dengan gambar ini, aku mau tanya dong, pertama kali bentuk apa sih yang kalian lihat di gambar kakek-kakek atau di gambar samping sebelah kanan? Gambar apa, wujud apa yang pertama kali teman-teman lihat ketika slide ini terpampang? Oke, Adam bilang wajah, Chris bilang mata, Alfa bilang mata, Gabun bilang kakek, lalu Abdul bilang harimau ya, Nabila bilang kakek, dan juga teman-teman lainnya memberikan pendapat yang beda. Nah, dari hal kecil itu aja deh, ketika kita berikan satu gambar, nggak semua orang menangkap itu sebagai wajah.
Ya enggak, kita semua enggak sefrekuensi langsung bilang detik itu gambar wajah. Dan enggak semua juga menangkap persepsi bahwa itu adalah 3 orang. Enggak semua juga persepsi bahwa itu adalah mata. Intinya, kita punya jawaban dan pola pikir yang beda-beda. Kita punya persepsi yang beda-beda dari pertama kali kita melihat suatu hal, suatu gambar, suatu masalah, atau apapun itu. Jadi, jangan menyamaratakan pikiran kita kepada pikiran semua orang lain. Kita harus tinggikan rasa tenggang rasa. Kita harus coba menempatkan pikiran, hati, mata kita di perasaan orang lain, dan coba selalu melihat permasalahan itu fokus kepada solusi itu, bukan pada problemnya. Dengan menjadi pribadi yang seperti itu, insya Allah kita akan selalu meminimalisir konflik, kalian akan adem ayem di 3 bulan ini, kalian akan saling mengerti, saling memahami, dan juga saling merangkul gitu. Karena berbeda pendapat itu biasa, justru kalau nggak ada perbedaan pendapat itu bukan organisasi, itu kan serunya organisasi ya. Dengan berbeda pendapat, kita jadi punya perspektif yang beda-beda, kita jadi lebih dewasa, kita bisa lebih menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Jadi, hidup dan inspirasi, kalian juga akan belajar banyak hal dalam wujud seperti itu. And always remember this point, not everyone like you, teman-teman. Dalam proses bekerja sama, pasti kamu menemukan orang yang bertolak belakang dengan kamu, itu hal yang wajar, dan dengan masalah, dengan perbedaan pendapat, ketika kalian penyelesaiannya baik, justru masalah itu bisa menguatkan. Justru problem itu bisa mendewasakan dan kalian lebih kompak lagi dan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, disitulah hatimu diuji, teman-teman. Dan diujinya gimana, Kak? Dengan 2 pilihan. Yang pertama, ketika kamu melihat ada orang yang beda sama kamu, ketika kamu melihat ada orang yang penyelesaian sesuatunya itu sangat amat bertolak belakang denganmu, kamu punya 2 option di sini. Yang pertama adalah mengkritiknya, menggunjingnya dari belakang, dan menjauhinya karena dianggap berbeda dengan kamu. Atau option yang kedua adalah merangkulnya, melihat sudut pandang yang baru dari dirinya, dan juga makin mensyukuri ciptaan Tuhan dengan toleransi yang kuat. Karena dari poin kedua itu, kamu menganggap kamu bisa belajar. So, kalau seperti itu, jika dihadapkan dengan satu problem, dengan satu masalah, kalian lebih memilih untuk menjadi orang figur pertama atau semuanya di bawah. Which person are you? Orang sosok pertama dalam 5 detik. 4, 3, 2, 1. Oke. Thank you semuanya yang udah jawab. Katanya mau yang merangkul, Kak. Merangkul. Berdua, dan lain-lain. Oke. Ini ada yang jawab, Hamzah. Kenapa Hamzah jawab 1? Satu, karena terkadang orang itu perlu masukan dari kita juga, Kak. Berarti menggunjing dong. Lebih hal mengkritik untuk lebih baik, memajukan itu. Kalau menjauhi menggunjing mungkin urusan lain. Berarti apakah Hamzah tipikal orang yang suka menggunjing? Enggak juga. Kalau nanti one day kamu memiliki kesalahan, karena nobody's perfect, tiba-tiba Hamzah punya salah, tiba-tiba Hamzah ngelakuin hal yang gak seharusnya, berarti Hamzah siap untuk dikritik dan diomongin sama yang lain, seperti itu? Atau Hamzah maunya dibicarakan baik-baik, dirangkul, dan akhirnya hingga Hamzah mengetahui kesalahan Hamzah? Aku sih lebih ke cara satu, maksudnya caranya lebih mengkritik langsung gitu kan, menggunjing, dan di belakang itu caraku langsung ke orangnya, jadi kita ngobrolnya berdua di belakang, seperti itu. Oke, jadi intinya satu tapi lebih ke kritiknya doang gitu ya? Iya. Ya boleh nanti Hamzah PC aku ya setelah ini di DM, ada hal yang mau aku sampaikan ke Hamzah. Oke, thank you. Dan juga boleh next slide.
So my point is, and also the last point for me is always see the bright sides or beautiful things in everything because it shows who you are. Teruslah teman-teman melihat segala hal dan segala sesuatunya dari sisi yang paling bersinar dan dari sisi yang indahnya, karena itu akan menunjukkan siapa kita. Ketika kita melihat sesuatu itu cuma dari negatifnya aja, kita cari celahnya, terus kita cari kesalahan siapa kita juga teman-teman. Dan tanpa harus kamu berkoar-koar, orang lain bisa merasakan dan juga menilai itu. Dan di sini kita berusaha untuk menciptakan environment positif di Duta Inspirasi, berusaha untuk menciptakan ekosistem yang positif, untuk menciptakan orang-orang yang menginspirasi, berbudi unggul, berhati tulus, berpositif vibes, dan sebagainya, karena mereka selalu melihat segala hal dari sisi positif or the beautiful things in everything. Dan ini poin yang juga aku sampaikan di Duta Inspirasi Batch 3. Dan alhamdulillah aku senang banget mewakili seluruh petinggi dari Duta Inspirasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian telah mengimplementasikan PowerPoint ini melalui wujud aksi nyata dan juga kepribadian yang baik sehingga terciptalah berbagai karya yang ada di Duta Inspirasi Batch 3 dan siap menyambut adik-adik di Batch 4. So thank you so much Duta Inspirasi yang pernah bekerja sama dan juga terus-menerus menghadirkan dan menciptakan environment positif di sini. Next slide. Dan itu aja terakhir dari aku akan tutup dan kasih kesempatan nanti untuk sesi tanya jawab biar kita semua bisa saling ngobrol, bisa saling kenalan dan juga berdiskusi about anything that you want to know. Aku kembalikan kepada Raja. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget materi dari Kak Safira. Boleh dong teman-teman semua kita tepuk tangan untuk Kak Safira, atau teman-teman bisa kasih rich love, rich apa gitu untuk Kak Safira. Malam hari ini materinya luar biasa banget dan keren banget. Dan tentunya sangat menginspirasi sekali. Oke teman-teman, aku bakal kasih kesempatan kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, sesuatu yang ingin ditanyakan ke Kak Safira, boleh banget ya raise hand. Ya wah, udah banyak banget nih yang raise hand. Oke, aku bakal pilih acak ya. Di sini ada Kak Gabun. Halo Kak Gabun. Halo Kak. Halo Kak Safira juga, dan halo teman-teman semua. Oke, disilakan ya Kak. Ya Kak, izin bertanya untuk Kak Safira. Tadi ada beberapa poin yang saya catat, ya bahwasanya itu kan kesuksesan itu adalah titipan. Nah, menurut Kak Safira, apakah kesuksesan itu datang dari diri kita sendiri atau dari dorongan orang lain? Dan juga serta ini Kak, saya juga punya studi kasus bahwasanya itu saya juga pernah dibully karena saya ikut Duta Inspirasi ini. Nah itu saya juga hampir putus asa juga dan nggak mau daftar di Duta Inspirasi karena banyak banget tekanan-tekanan dari luar, dari teman-teman, apalagi teman kita sendiri kayak gitu. Nah dari menurut Kak Safira, gimana sih caranya kita itu menjauhi dari, bukan menjauhi sih, kayak lebih gimana caranya kita itu menanggapi hal-hal tersebut. Terima kasih Kak. Oke, thank you Gabun. Ini aku langsung jawab atau mau ditampung dulu Lace? Boleh langsung dijawab Pak. Oke, aku izin langsung jawab ya. Pertama, Gabun tahu kapal besar di tengah laut nggak? Halo Kak Gabun. Halo Kak. Halo Kak. Iya Kak. Iya Kak. Halo Kak. Halo Kak. Kapal besar di tengah laut ketika tenggelam itu karena dari air di luar kapal atau air di dalam kapal? Dari air, dari luar kapal Kak. Air di luar kapal ya, bukan air yang masuk ke dalam kapal. Iya Kak. Coba jawab satu poin dulu dengan
dengan lancar. Kapal yang besar itu tenggelam karena air yang ada di luar atau air yang ada di dalam? Air yang masuk, Kak. Berarti di mana? Di dalam, Kak. Di dalam apa di luar? Jawab sekali lagi. Di dalam, Kak. Teman-teman gabun merupakan air yang ada di luar atau ada yang di dalam? Teman-teman saya dari luar, dari dalam kapal. Teman-teman gabun ibarat air yang ada di luar atau di dalam? Di dalam, Kak. Kamu memperbolehkan mereka masuk ke dalam dan menenggelamkan kamu atau gimana? Memperbolehkannya. Kamu memperbolehkan mereka masuk ke dalam dan menenggelamkan kamu? Iya, Kak, memperbolehkannya. Berarti masalahnya ada di mereka atau ada di gabun? Di saya. Kamu dapat jawabannya nggak? Jujur masih belum dapat, Kak. Lihat mataku ya gabun. Nothing external can destroy the internal. Nggak ada hal apapun dari luar itu yang bisa merusakin dan ngancurin kamu dari dalam. Sebenarnya yang berpotensi dan memegang kendali paling besar itu adalah diri kamu sendiri. Kamu tahu nggak, salah satu senyawa atau benda yang paling kuat di bumi adalah baja. Baja itu, mau dia didiamkan beratus-ratus tahun atau bahkan beribu-ribu tahun, bisa aja baja tetaplah baja dan dia kuat, kekar, dan juga kokoh dari luar. Tapi baja itu bisa rusak karena dia ada kandungan senyawa dari dalamnya yang merusak baja itu sendiri. Jadi always remember this point, nothing external can destroy the internal. Gak ada satu hal pun dari luar yang bisa ngancurin kamu dari dalam. Yang bisa ngancurin kamu benar-benar itu adalah mindset kamu sendiri, pola pikir kamu sendiri, kepercayaan diri kamu sendiri, dan lain sebagainya. Dan yang tadi aku bilang, ibarat kapal yang besar di tengah laut, dia bisa mengapung berjam-jam, bahkan berpuluh-puluh jam stabil di atas air yang banyak. Dan kapal itu tenggelam bukan karena ada air yang banyak di sekelilingnya, tapi ketika ada air yang masuk ke dalamnya. Gitu. Jadi silahkan kamu renungi lagi dan cari pola pikir kamu sendiri bahwa no matter what people say, asal kamunya kuat, asal kamunya percaya sama diri kamu sendiri, asal kamunya bisa buktiin, asal kamunya hebat, asal kamunya bisa membuktikan kepada mereka kamu hebat, there's nothing to be afraid of, gak ada yang harus ditakutin, gak pun. Dan yang menentukan kesuksesan kamu, ya dimulai dari mindset dan juga kepercayaan diri kamu sendiri. Prove them with action. Tunjukkan kepada mereka dengan tindakan, dengan aksi nyata, bukan dengan omongan lagi. Kalau omongan dibalas omongan, apa bedanya kamu sama mereka? Nggak apa-apa, sesekali kita masuk kuping kanan, oke, kita take that as a compliment. Jangan gabun ambil, serap, dan bikin malah melempem semangat gabun. Tapi ketika kamu dapat hal-hal yang mungkin nyakitin kamu, jadikan itu motivasi, jadikan itu semangat untuk buktiin bahwa kamu gak seperti apa yang mereka bilang. Untuk buktiin bahwa aku bisa membuktikan, aku bisa berprogres di sini, dan aku bisa jadi lebih baik. Jadi prove them with action. Dan gak cuma gabun kok yang digituin. Aku dulu pas bikin beasiswa 10.000, kamu tahu, aku bikin yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan pada saat aku usia 19 tahun di bangku kuliah. Dan sebelum itu, aku bikin program pertukaran pelajar internasional di usia 17 tahun, pas semester 2. Semester 2 kuliah, belum pernah keluar negeri, aku bikin International Youth Summit yang akhirnya memberangkatkan lebih dari 65 pelajar ke Malaysia dan Singapura secara gratis. Sebelum itu berangkat dan terlaksana sukses, aku dapat banyak banget cibiran dan juga omong-omongan dari orang kayak, hah, Safira yang masih semester 2 bikin kegiatan International Youth Summit, emang dia bisa? Hah, Safira baru tingkat 1, dia mau berangkatin orang ke Malaysia, Singapura, emang dia mampu, dan bla 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 bla. Nggak apa-apa, kalau sakit pasti sakit kok, dan aku juga ngerasain itu gabun.
Tapi ya udah, sakit itu kamu jadikan motivasi, jangan malah kamu makin terkungkung dalam rasa sakit itu. Dan akhirnya ya udah, aku yang penting tahu, yang penting cukup paham, yang penting aku udah tahu siapa-siapa yang ngomong, dan ya udah, nggak usah jadi benci, nggak usah jadi dendam, tapi kamu luapin semua semangat kamu untuk buktiin kamu mampu dan kamu bisa. Dan ketika programku berjalan sukses dan lancar, mereka semua, aku tahu siapa aja yang ngomongin aku, itu pada DM aku, pada ngechat aku dan bilang mau ikutan program aku yang kedua, yaitu berangkatin orang-orang ke Sydney, Australia secara gratis. Intinya adalah haters gonna hate. Orang-orang yang gak suka pasti akan ada aja. Dan disitulah salah satu ujian dari Tuhan, salah satu ujian dari Gabun. Bayangin deh, kalau nggak ada orang-orang yang mulutnya kayak gitu, ya mungkin hidup Gabun gak bakal seseru itu gitu. Kalau nggak ada orang-orang yang ngerendahin aku dulu, ya mungkin motivasi aku nggak sebesar ini. Jadi intinya, ya udah, always see the beautiful things or the bright side in everything, Gabun. Jadikan mereka tambahan motivasi kamu dan juga prove them with action. Jangan balas mereka juga dengan hal-hal yang tidak baik. Karena selama Gabun diam dan selama Gabun menunjukkan prestasi Gabun, disitulah kamu menang. Semangat adik aku, jangan menangis, because aku akan selalu ada sama Duta Inspirasi. Banyak orang yang percaya sama Gabun, aku percaya sama Gabun, dan ya udah, just do your best in here. Fighting. Terima kasih Kak Safira. Oke, keren banget jawaban dari Kak Safira. Aku mau nanya nih untuk Kak Gabun gimana? Apakah jawaban dari Kak Safira memuaskan? Alhamdulillah Terima? sangat diterima banget. Soalnya kan juga itu tiap hari kayak gini kan diliatin juga di kontrak. Ngapain sih kok Zoom aja tiap hari, coaching aja tiap hari kayak gitu. Jadi mereka kan apa yang saya rasakan dan apa yang mereka bedakan ke diri saya. Ya kayak gimana ya? Kayak overthinking. Semangat. Terima kasih Kak Safira. Ya, semangat. Pokoknya kamu kuatin niat, kamu mantepin mental kamu, karena kalau dari dalam kamunya kuat, nggak akan ada yang bisa ngejatuhin dan ngerendahin kamu. Good luck, Gabun. Oke, aku mau nambahin nih untuk Kak Gabun. Kak Gabun daftar di Duta Inspirasi aja, itu adalah langkah yang keren banget loh. Jadi Kak Gabun nggak, walaupun ada cibiran-cibiran atau omongan-omongan negatif dari orang lain, tapi Kak Gabun tidak terpengaruh. Kak Gabun malah justru mengambil sikap untuk tetap berani mendaftar di Duta Inspirasi, dan akhirnya Kak Gabun diberikan kesempatan, kepercayaan untuk amanah tersebut. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan kedua. Di sini ada Kak Rani dari NTB. Disilahkan. Halo, Assalamualaikum. Bentar, aku lagi di luar. Halo Kak Rani. Assalamualaikum Kak Safira, Kak Lase. Aku dari NTB, ada aku deg-degan. Halo, salam kenal. Jadi sebenarnya pertanyaan aku hampir sama kayak Kak Gabun tadi, Kak ya. Kebetulan kan di kampus bilang nggak pernah didengar sama teman-teman aku gitu. Jadi kayak apa sih Duta Inspirasi, kayak nggak seterkenal Duta Bahasa, Duta Genre gitu. Jadi kayak direndahin gitu kan. Sampai yang kemarin waktu rektor apresiasi itu banyak banget yang ngomong gitu kan Kak ya. Ya udah, terus tadinya aku mau nanyain sama kayak Kak Gabun, gimana sih cara untuk kuatin mental, ngadepin kata-kata yang kayak gitu Kak. Nggak bisa ngomong. Makasih Kak Safira, tadi udah terjawab. Oke, makasih Kak Rani. Mungkin ada tambahan dari Kak Safira untuk pertanyaan Kak Rani, atau sama dengan jawaban atas pertanyaan Kak Gabun tadi? Oke, ini tadi udah terjawab berarti ya, Rani ya?
Ya, Kak. Ya, intinya aku cuma mau ngingetin aja sih, fokus kepada niat awal kalian mau masuk di sini, teman-teman. Karena menginspirasi itu bukan hal yang mudah, menginspirasi itu bukan hal yang bisa dilakukan semua orang. Tapi semua orang bisa untuk menginspirasi ketika niat dia tulus dan juga lurus. Jadi kuatin lagi deh niat Rani ke sini. Kalau niat Rani daftar Duta Inspirasi karena mau dapat apresiasi, karena niat Rani daftar Duta Inspirasi karena mau dipuji, karena mau dapat selamat sama seperti mereka, coba koreksi lagi hati kecil Rani. Aku sebenarnya tujuannya di sini mau apa ya? Tapi kalau kalian niatnya emang mau memberikan kebermanfaatan, niat kalian tulus mau menjadi sosok yang lebih baik dan kalian membantu orang-orang untuk juga sama-sama menjadi lebih baik, kalian nggak akan hirau gitu loh, dan kalian nggak akan goyang sama kata-kata dari luar. Jadi aku ngasih tahu aja dari sekarang, kalau kalian masih ada yang mikir ikutan Duta Inspirasi hal yang memalukan, kalian masih mikir ikut Duta Inspirasi hal yang gak sekeren yang lain, kalian masih mikir ikut Duta Inspirasi karena mau dapat apresiasi, sanjungan, pujian, dan sebagainya, nggak apa-apa, kalian bisa PC aku ya, DM aku sekarang untuk mengundurkan diri. Nggak apa-apa banget. Karena banyak sekali ratusan orang, bahkan ribuan orang dari batch 1, itu tuh yang nggak dapat kesempatan yang sama. Jadi aku justru sedih loh, jujur. Aku justru sedih loh sama kalian-kalian yang goyang, yang apa ya, gentar cuman hanya dengan kata-kata seperti itu gitu. Karena kita menyeleksi kalian dari ratusan bahkan ribuan orang terbaik loh, Rani. Banyak orang yang kita singkirin dari NTB itu untuk Rani. Banyak orang yang gak kepilih dari batch 1 mau menyandang nama itu tuh untuk Rani. Dan kalau Rani sekarang udah kepilih, gentar, mundur, nangis cuman gara-gara hal itu, where's your heart? Dan kalau Rani sendiri nggak percaya sama kemampuan Rani, berarti Rani menyinggung kemampuan dan juga menyinggung kepercayaan kita, kakak-kakak Fasil yang udah kasih kesempatan itu ke Rani. So come on guys, Duta Inspirasi itu bukan hal yang kecil. Kita belum 1 tahun berdiri, tapi kita udah sampai ke batch 4. Dan kalau kamu melihat Duta Bahasa, Duta Genre, dan Duta-Duta lainnya lebih dari kita, berapa tahun mereka udah hadir di Indonesia? Udah berapa tahun mereka lebih dulu dari kita? Udah berapa tahun mereka lebih melakukan hal-hal dari kita? Kita belum 1 tahun loh, Rani. Kita baru mulai. Dan di saat kita baru mulai, udah sampai batch 4, dan kita langsung mau kejar berbagai program offline, akankah kalian malu atau bangga menjadi Duta Inspirasi? Coba komen di bawah. Aku mau tahu dong dari sekarang, karena aku juga nggak ikut penyeleksian kalian. Aku mau tahu apa sih yang kalian pikirin di hati kecil kalian. Apa sih yang benar-benar kalian rasain. Dan dari awal batch 1, bahkan Duta Inspirasi belum jadi apa-apa, mereka semua nggak ada yang nangis. Mereka semua nggak ada yang malu. Mereka semua nggak ada yang kecil hati jadi bagian dari kita. Mereka bersyukur di saat Duta Inspirasi belum sebesar ini. Batch 1, batch 2, mereka sangat bangga jadi bagian dari kita di saat belum sekeren sekarang. Dan ketika kalian masuk ke Duta Inspirasi dengan karya yang jauh lebih banyak, dengan program yang jauh lebih banyak, dengan hasil yang jauh lebih terlihat dari batch-batch sebelumnya, seharusnya teman-teman bersyukur, senang, dan juga malah melanjutkan perjuangan mereka gitu. Jadi tolong banget ya, aku minta kerjasamanya sama teman-teman semua. Ketika kalian masih gentar dengan hal-hal seperti itu, nggak apa-apa banget kalian PC aku, dan lebih baik kita memberikan kesempatan kepada yang lain yang benar-benar ingin bangga dan juga mau bertahan di sini untuk niat yang lurus terkait kebermanfaatan, bukan dengan cibiran orang lain, bukan dengan apresiasi dan juga pujian orang lain. Gitu ya Rani. Sekali lagi, aku dan semua kakak-kakak fasilitator percaya sama Rani. Jadi you have to believe in yourself too. Dan ketika Rani nggak percaya sama diri Rani sendiri, nggak apa-apa, kamu baru mulai kok. Kamu bisa PC akuran, kalau misalnya kamu mau mundur, tapi kalau misalnya kamu mau bertahan, kamu buktiin itu dari sekarang. Semangat Rani! Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Safira atas jawabannya, dan semoga jawabannya keterima ya Kak Rania. Dan dari aku sendiri, semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan peduliin omongan-omongan yang negatif yang tidak membangun gitu. Semangat 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi di Duta Inspirasi. Oke, aku mau satu lagi nih ya, memberikan kesempatan kepada teman-teman semua.
Di sini ada Kak Husnaini dari Sulbar. Kalau kata aku Kak Husnai ini agak mirip sama Kak Sania ya, atau cuma menurut aku aja? Dari Kak Sania dari batch 1. Oke, Kak Husna, disilahkan. Halo Kak, sebelumnya pas saya dengar dengan jelas. Jelas kok, jelas. Iya, makasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Aduh, mohon maaf, mati lampu. Baik, jadi saya sangat tersentuh dengan apa yang sudah dijelaskan terkait sama Kak Safira dari tadi dan juga dari jawaban Kak Safira terkait pertanyaan dari teman-teman semua. Sebenarnya ada juga beberapa pertanyaan tadi yang sudah diakomodir, sudah dijawab sama Kak Safira dari pertanyaan sendiri. Dan tapi masih ada satu lagi yang belum dijawab Kak. Nah, pertanyaan saya lebih ke penjelasan ya. Semakin dewasa, saya ngerasa jadi circle pertemanan saya semakin sempit, entah itu perasaan saya saja atau mungkin memang sudah masanya untuk kita mengkerucutkan circle pertemanan kita. Nah, namun karena kita sering bertemu dengan banyak orang dan saya juga bukan orang yang cenayang yang bisa nebak, oh ini baik nih, enggak. Nah, jadi pertanyaan saya, gimana sih Kak cara melihat orang-orang yang benar-benar tulus, orang yang memang bisa lebih dekat sama kita dengan orang yang sekedar kenal, namun tidak untuk dekat sama kita. Nah, ini juga mungkin bisa jadi upaya kita untuk jaga mental kita, seperti menjaga mental kita, dan kalau kitanya nggak kuat juga, itu bakal jadi struggle tersendiri gitu Kak. Mungkin itu Pak dari saya. Makasih sebelumnya Kak. Oke, thank you Husna ya. Benar Lace, mirip ya sama Sania dari batch 1. Oke, intinya pertanyaan dari Husna ini tadi, gimana cara kita untuk menentukan orang yang sekiranya itu bisa dekat dengan kita gitu ya, kayak misalnya bisa nyambung, bekerja sama kita dan dengan yang tidak. First of all, benar bahwa semakin kita dewasa, circle pertemanan kita juga akan semakin mengerucut gitu. Tetapi bukan dalam wujud kuantitasnya ya, kalau menurut aku, bukan dalam wujud banyaknya doang. Justru sekarang banyak, semakin tua kita, teman kita bakalan semakin banyak. Kenapa? Karena zamannya udah berubah, sosial media udah di mana-mana. Gitu. Beda banget sama orang-orang zaman dulu mungkin yang sosial medianya nggak terbuka sekarang. Jadi semakin banyak teman kita atau enggak, it's depend on yourself. Nggak terkhusus dan juga nggak terpatok dengan statement itu. Karena yang aku rasakan semakin banyak dan bertambah umur aku, teman aku justru semakin banyak gitu. Kenalan aku semakin banyak, dengan adanya Duta Inspirasi, teman aku juga semakin berkembang gitu jumlahnya dan segala macam. Tapi ada hal orang-orang yang kita jadikan teman, kita berkenalan dengan siapa saja, tapi ada yang kita jadikan sahabat, lebih dari sekedar teman, kayak partner yang benar-benar partner, kalau bahasa sekarang bestie gitu-gitu ya. Nah itu bisa jadi semakin sedikit, benar kata kamu, semakin sedikit. Kenapa? Karena semakin dewasa prioritas kita akan bertambah, Husna. Semakin dewasa, kita bakalan merasa bahwa ada orang-orang yang sefrekuensi dengan kita dan ada orang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Itu memang bagian dari perjalanan hidup. Dan gimana cara kita untuk menentuin Kak, siapa yang benar-benar kita harus pegang erat gitu ya, terus bersama dan mana yang tidak. Kamu akan ngerasain itu sendiri kok, seiring berjalannya waktu. Jadi harus ada banyak interaksi. Kamu sendiri akan membuktikan dan kamu sendiri yang akan harus merasakan. Jadi contoh, semakin lama kamu berteman dengan dia, semakin banyak interaksi kamu dengan dia, kamu akan semakin bisa melihat dan menilai kepribadiannya. Gitu. Dan yang paling berpengaruh di sini siapa? Hati kecil kamu. Karena hati kecil kamu akan menangkap vibrasi dari dirinya atau vibrasi dari orang-orang yang udah berinteraksi banyak hal dengan kamu gitu. Dan kalau saran aku, kita nggak boleh pilih-pilih berharap berteman semuanya. Kita nggak boleh milih-milih mau berteman dengan ini, berteman dengan itu. Kita boleh berteman dengan siapa aja gitu.
tapi berteman dekatlah dengan mereka-mereka yang bisa membawamu menjadi lebih baik. Jadi inti poinnya adalah Husna lihat dengan siapa ketika Husna berinteraksi, Husna jadi berkembang. Dengan siapa ketika berinteraksi, Husna lebih disiplin, Husna lebih percaya diri, Husna lebih percaya sama lingkungan Husna. Ketika Husna dekat sama dia, Husna ingat sholat misalnya, Husna ingat Tuhan, Husna ingat visi Husna dan segala macam. Berteman sama siapa aja, tapi berteman dekatlah atau bersahabatlah dengan orang-orang yang bisa membawamu menjadi lebih baik. Itu sih intinya, dan aku yakin di sini banyak banget anak-anak buta inspirasi yang bisa membawa Husna dan teman-teman sekalian menjadi lebih baik. Pegang terus itu, relasi yang mahal, relasi se-Indonesia, dan percayalah bahwa ketika kamu membawa kebaikan bagi orang lain, ya orang lain itu juga akan bisa menangkap kebaikan itu dengan penuh rasa yang klik, dan kebaikan itu selalu aku bilang menebar dan juga menular. Itu nggak akan berhenti di kamu dan itu nggak akan berhenti di dia, itu akan berlipat ganda di pertemuan dan juga perjalanan kalian yang akan datang. Jadi semangat Husna, semoga Husna banyak nemuin teman-teman baik yang bisa bantu kamu berkembang di sini. Good luck. Oke, terima kasih Kak Safira atas jawabannya. Oke, karena masih ada waktu nih, aku bakal ngasih satu kesempatan lagi kepada ini Kak Kris, ngangkat tangan deh. Oke, Kak Kris, disilakan. Sebelumnya selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Saf, teman-teman, Kak Fasil, dan lain-lain. Izinkan pertanyaan saya memang mungkin agak penting bagi saya pribadi dan juga teman-teman lain. Saya rasa tadi penjelasan Kak Saf mengatakan bahwa punya kemampuan untuk leadership dan public speaking. Pertanyaan saya gini Kak, kita pandangan Kakak bagaimana kita sebagai pemimpin muda yang harus berpikir kritis untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan sulit dikala hal itu dibutuhkan untuk cepat dan tepat tanpa kita merugikan orang lain gitu Kak. Salah satu hal yang selama ini juga saya pikir agak sulit kita sebagai calon-calon pemimpin Indonesia di masa depan untuk mengambil keputusan yang sulit, padahal dibutuhkan dengan cepat dan tepat untuk menjawab satu masalah atau solusi gitu Kak. Terima kasih. Oke, thank you Chris. Tadi ayah aku bekerja sebagai apa Chris? Kuli bangunan Kak. Kenapa kamu bisa jawab petani sih? Nggak fokus tadi Kak, tadi ada mau snack materi yang people didn't see your CV but see your personality itu Kak, jadi makanya aku juga tadi itu Kak, maaf Kak. Oke, nggak apa-apa, thank you Chris. Intinya sebagai pemimpin kita memang dituntut untuk berpikir kritis ya, makanya ada yang bilang salah satu modal utama untuk jadi pemimpin itu adalah visioner, bisa melihat jauh ke depan. Mungkin ketika teman-teman satu tim kita, ketika anggota-anggota kita itu bisa melihat pola fokus misalnya 1-2 tahun ke depan akan dibawa kemana, pemimpin itu udah harus bisa melihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Jadi intinya melihatlah dari sudut pandang yang berbeda dan melihatlah dalam jangka panjang, sangat-sangat panjang, visioner. Dan ketika Chris sudah punya modal itu, visioner sebagai pemimpin, kamu akan bisa lebih bijak untuk menentukan langkah mana, keputusan mana yang itu berdampak bukan cuma untuk saat ini tetapi jangka panjang. Gitu. Jadi pemimpin memang dituntut untuk berpikir kritis dan juga berpikir cepat. Tetapi lagi-lagi keputusan yang paling baik adalah ketika mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi didiskusikan rame-rame dan diskusi yang paling banyak itu akan diambil. Ketika diskusinya seimbang, gimana Kak? Jadi musyawarah itu akan bisa diambil 50% plus 1. Jadi ketika angkanya udah plus 1 dari situ, itu adalah keputusan yang terbaik. Tapi ketika benar-benar sama, ya balik lagi ke hati kecil kamu. Dengan keputusan yang kamu ambil, itu relate nggak sama visi jangka panjang yang mau kamu tentukan? Ketika itu relate, dan itu tidak merugikan orang banyak, itu tidak melukai orang banyak, ya itu adalah jawaban kamu. Gitu. Tapi ketika kamu ngerasa
keputusan ini justru dampaknya buruk untuk fisik kamu jangka panjang, melukai orang banyak, merugikan orang banyak, ya bisa jadi keputusan itu salah, ya harus didiskusikan lagi dengan baik. So the most important thing is pemimpin emang harus kritis dan juga harus visioner. Gimana cara kamu tahu keputusan kamu baik atau enggak? Harus banyak baca. Pemimpin itu adalah orang yang paling banyak belajar, Chris. Jadi jangan ngerasa kalau jadi pemimpin, oh ya udah berarti tugas aku tinggal maintenance anak buah aku doang nih. No, bahkan ketika kamu udah ngambil langkah sebagai pemimpin, kamu belajarnya harus 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, bacanya harus lebih banyak dari 2 kali sebelumnya, banyak punya perspektif baru dari orang-orang yang kamu ketemui, harus punya banyak contoh kasus, dan lain-lain, biar ketika kamu dihadapkan suatu masalah, kamu bisa mengambil keputusannya itu lebih bijak. Jadi intinya itu visioner dan juga banyak belajar. Semangat! Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke. Laci, berarti udah pertanyaan terakhir ya? Ya, oke. Terima kasih banyak Kak Safira atas jawabannya, dan terima kasih banyak Kak Kris atas pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum berkesempatan memberikan pertanyaan, jangan berkecil hati, karena masih ada coaching-coaching seterusnya yang akan teman-teman ikuti, jadi jangan sampai ketinggalan, itu jangan sampai nggak ikut. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lebih kenal, lebih dekat Kak Safira, Kak, teman-teman boleh follow Instagram Kak Safira dan DM beliau untuk berdiskusi tentang apa yang teman-teman masih rasa ada yang kurang gitu. Oke, dari materi tadi, aku mau memberikan kesimpulan atau summary tentang materi coaching pada malam hari ini, yaitu menginspirasi dimulai dari hati. Nah, jadi inspirasi itu merupakan ilham, dan inspirasi berbeda dengan motivasi. Inspirasi adalah ketika kita memiliki ide-ide kreatif yang muncul dalam diri setelah ada rangsangan dari luar. Sementara motivasi itu adalah proses yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, kemudian inspirasi itu juga menular dan menyebar. Jadi, teman-teman Jadi teman-teman bisa menginspirasi dan menyebarkan energi-energi positif untuk banyak orang. Kemudian ada nih kutipan yang keren banget dari Kak Safira, yaitu people didn't read your CV, they are read your personality. Jadi orang tuh nggak lihat CV kamu, artinya orang nggak lihat kemampuan kamu, tapi mereka melihat kepribadian kamu, personality kamu, bagaimana cara kamu memperlakukan orang. Nah, dan satu lagi dari Kak Safira, yaitu bahwa menginspirasi tidak harus kita jadi orang yang punya prestasi banyak gitu. Menginspirasi itu bisa dari hal-hal kecil, jadi jangan tunggu sampai kamu jadi Najwa Shihab atau Maudy Ayunda atau Jerome Pauline baru kamu mau menginspirasi. Tapi kata Kak Safira, menginspirasi itu tidak hanya dilakukan apabila kita sudah mencapai hal-hal besar. Oke, di sini aku mau ngucapin juga kepada Kak Safira, terima kasih banyak atas materi yang luar biasa banget. Aku mau ngajak teman-teman untuk berikan tepuk tangan dulu dong yang luar biasa untuk Kak Safira. Terima kasih banyak atas materinya. Semoga materi pada malam hari ini boleh diserap dan dilakukan oleh teman-teman semua supaya tidak sia-sia, tetapi dapat memberikan dampak yang baik, baik untuk teman-teman maupun untuk orang lain. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, aku bakal serahin dulu ke panitia, ke VPD, untuk menyampaikan suatu hal. Silakan. Sebelumnya aku mau ngasih sedikit ulasan, boleh, Lace? Oh, boleh Kak, boleh untuk close. Oke. Ya, sebelum penyerahan sartif dan juga foto bersama, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua Duta Inspirasi Batch 4 yang sudah terpilih dan kita menjadi keluarga baru. Aku senang banget sama
Aku senang dan bangga banget sama teman-teman semua. Terima kasih Elis yang udah dari tadi ya senyum-senyum di layar. Terima kasih juga Nabila udah on cam dari awal sampai akhir, dan juga serta semua teman-teman yang udah menyimak. 3 bulan itu bukan waktu yang lama, jadi kalau misalnya kalian maksimalkan dengan sebaik-baiknya dan juga penuh keikhlasan, penuh niat yang tulus dan niat yang bersih, insya Allah meskipun cuma 3 bulan kalian bakalan bisa berproses jadi lebih baik di sini teman-teman. Dan kalau ngerasa kalian di sini cuma ngejar gelar, cuma ingin memperbanyak pengalaman di CV tanpa memberikan aksi nyata atau niat yang tulus, ya bisa jadi 3 bulan itu kelewatan sia-sia aja. Jadi di antara 2 pilihan, aku berharap teman-teman semua fokus pada pilihan yang pertama. Dan untuk itu aku mau minta 1 orang dong, yang dari tadi aku lihat dari awal sampai akhir, tolong berikan summary atau ringkasan apa aja yang kamu dengar dari awal sampai akhir, nggak ada yang terputus, dan juga pertanyaan dari setiap orang tadi ya. Kepada Abdul dari Gorontalo, silahkan apa summary yang kamu tangkap dari awal sampai akhir coaching ini, dan 3 pertanyaan dari teman kamu itu apa aja, silakan. Oke, baik Kak, terima kasih sebelumnya. Ini mau dirangkum ya Kak? Iya, silakan. Baik, rangkuman saya yang saya dapat di malam hari ini, pemateri, ilmunya sangat bermanfaat buat saya pribadi, terutama saya orangnya suka banget itu insecure terhadap teman-teman, bahkan yang suka menyepelekan prestasi sekecil apapun yang saya miliki, itu kadang sangat dipandang enteng gitu. Jadi saya sangat mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna, bisa mendorong pribadi saya dan bisa percaya diri lagi yang saya dapatkan. Terutama pengalaman-pengalaman teman-teman sendiri, saya berasa tidak sendiri juga itu merasakan yang namanya sering dijatuhin, bahkan sering tidak ada apresiasi sama sekali di mata orang. Jadi saya pribadi merasa harus pede dan percaya diri dan bisa membanggakan diri pribadi saya sendiri, prestasi-prestasi yang saya miliki saat ini. Dan terutama dorongan buat motivasi untuk lebih bermanfaat lagi satu sama lain, untuk mengajak teman-teman berbuat, menginspirasi, memajukan Indonesia ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa menjadi wadah untuk anak milenial di zaman Z ini, bisa menjadi salah satu contoh panutan, terutama di provinsi saya pribadi, di mana kalangan-kalangan remaja itu ya Kak, itu sangat udah cukup Abdul, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tolong berikan 1 quotes aja yang kamu ingat dari layar di slide PPT. 1 quotes saja, tadi kan banyak quotes ya, 1 quotes saja yang Abdul ingat dan Abdul dengar. Kalau tadi emang mencatat, apa aja, boleh silakan. Baik, yang saya tahu itu adalah setiap orang memiliki soft skill dengan kemampuan di bidangnya masing-masing, dan setiap orang bisa menjadi seorang yang menginspirasi. Itu Kak, sekian, terima kasih. Abdul tadi main handphone aja, kenapa kalau boleh tahu? Dari awal, aku lihat dari awal sampai habis loh, kenapa Abdul? Saya juga ikutin nih Kak, tabrakan sama jadwal rapat BEM. Nggak main HP sambil Zoom dia. Nggak apa-apa Abdul, semangat ya. Nanti setelah Zoom ini, kalau misalnya Abdul lagi udah selesai BEM-nya, aku mau bikin Zoom meeting berdua Abdul. Nanti Abdul boleh ceritain apa aja yang kamu dapat di coaching kali ini secara detail sama aku yang berdua. Oke, itu aja. Dan kalau dari pertanyaan, ada yang Abdul ingat nggak? Salah satu dari 3 pertanyaan tadi. Itu kayak yang sering insecure, itu kayak macam orang memandang enteng gitu terhadap prestasinya yang dimiliki, tapi mereka juga terjatuh gitu hati mereka karena tidak percaya diri prestasi yang mereka miliki. Itu pertanyaan dari siapa? Ada yang namanya dari NTB, nggak tahu kan namanya siapa. NTB, cewek.
Oke. Nanti kenalan lagi ya sama teman-temannya semua. So, thank you Abdul. Aku mau kasih sekedar info aja nih ke teman-teman semua bahwa di sini kita banyak banget yang mantau teman-teman, gak cuma dari fasilitator, tapi dari seluruh pengurus inti dari Inspiratur teman-teman. Karena kita sangat-sangat amat tulus ingin membimbing kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi sekuat apapun usaha kita nggak akan bisa membantu teman-teman to be the best version of yourself kalau nggak ada juga kontribusi dan juga semangat dari dalam diri kalian gitu. Jadi kita harus sama-sama bekerja sama, nggak cuma dari fasilitator, nggak cuma dari kita, tapi juga dari diri kalian sendiri. Dan aku mau kasih informasi aja bahwa program Inspiratur yang akan berlaksana di Turki, itu kita sudah memilih akan ada 9 orang. Halo Kak Safira. Sepertinya Kak Safira sedang dalam gangguan jaringan. Dimohon ditunggu sebentar ya. Halo teman-teman. Mohon maaf ya, tadi aku ada telepon masuk berkali-kali dari mbah aku. Katanya adik aku kecelakaan ketabrak mobil. Jadi mohon doanya, aku akan selesaikan ini dulu dan aku akan langsung pergi ke adik aku. Semoga adik aku nggak parah dan juga lukanya segera bisa teratasi. Jadi intinya aku ingin ngasih tahu aja bahwa untuk program Inspiratur dari Duta Inspirasi Indonesia, itu kita sudah pilih 9 orang yang akan berangkat ke Turki dari program kita ya. Yang kuota sudah terisi itu adalah Project Director Batch 1 Kak Rian, kedua Wakil Project Director Batch 1 yaitu Kak Lala, dan 1 orang nanti yang akan kita pilih dengan kontribusi terbanyak di Batch 1 dan juga yang paling antusias mengikuti kegiatan ini atau Inspiratur sampai akhir. Dan untuk kuota selanjutnya itu sudah pasti Project Director Batch 2 yaitu Dika, Wakil Project Director Batch 3, Keiko, dan juga 1 orang di Batch 2 yang paling banyak kontribusinya dan juga jadi tadi yang aku lanjut ya, ada Kak Dika, Kak Keiko, Project Director Batch 2, dan 1 orang yang paling kontributif di batch itu dan juga paling semangat untuk mengikuti kegiatan sampai akhir. Dan untuk batch 3 kita sudah memilih yaitu Mikael selaku Project Director dan juga Ciara selaku Vice Project Director. Akan kita berikan golden ticket untuk berangkat ke program International Youth Summit dari Yayasan Beasiswa 10.000 yang juga berangkat bulan Juli ini. Gitu. Bulan Juli ini di program beasiswa 10.000 dan 1 orang terbaik di batch kalian batch 3 nih angkatannya Lace dan juga teman-teman semua itu juga akan kita berikan kesempatan untuk dapat golden ticket entah ke Turki atau ke Singapura. Dan begitupun teman-teman semua batch 4 kita akan menyiapkan banyak sekali golden ticket untuk kalian yang semangat secara tulus di program kalian masing-masing, yang all out mendengarkan kata-kata dari kakak-kakak fasilitator, mau berkontribusi dan juga bekerja sama secara maksimal. Kita akan berikan apresiasi terbaik kepada kalian, nggak cuma di kegiatan-kegiatan internasional, tapi kita juga akan bikin banyak kegiatan seminar nasional bersama Kemenpora di gedung Kemenpora RI. Kita disupport sekali oleh Kemenpora dan juga kita akan membuat kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah terpencil di Indonesia, bekerja sama dengan kakak-kakak Duta Inspirasi di daerah tersebut. Dan kita juga akan sedang hari ini, sore ini sudah launching beasiswa inspiratif
yang beasiswa inspiratif itu dibiayai sampai lulus. Contoh Rani, kalau Rani itu semester 3 sekarang dan kamu mendapat beasiswa inspiratif, Rani nggak usah pusing mikirin SPP atau UKT, kita pasti akan mengcover itu, memfasilitasi itu sampai Rani lulus, berapapun itu nominalnya. Dan juga berbagai program yang akan launching dari Duta Inspirasi Indonesia. Intinya kita akan memberikan kebermanfaatan luas, tetapi dengan fokus prioritas dari keluarga besar Duta dulu. Sebisa mungkin kita akan membantu teman-teman Duta Inspirasi B1 sampai B4 untuk juga kalian mendapatkan kebermanfaatan yang dapat dirasakan langsung, baik event nasional, internasional, event offline maupun online. Itu aja dari aku, semangat semua, mohon doanya juga untuk adik aku ya. Langsung nih aku mau berangkat telepon ke saudara-saudara segala macam, dan aku kembalikan kepada operator untuk ditutup dan juga foto bersama. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Safira. Langsung aja nih kepada VPD, disilakan. Baik, untuk sesi selanjutnya, Cira ambil alih. Selanjutnya adalah pemberian sertifikat untuk Kak Safira bagi PDD yang bertugas. Dipersilakan untuk share screen. Baik, untuk PDD yang bertugas bisa melakukan screenshot untuk dokumentasi juga. Apabila sudah bisa konfirmasi ya, nanti bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi bersama teman-teman semua. Oke? Baik, sudah Kak Ciara. Oke, sesi selanjutnya adalah dokumentasi bersama teman-teman Duta Inspirasi. Jadi mungkin dari PDD bisa langsung dipandu ya.